Halo Dulur, hari ini Berita Sriwijaya lah beradu lagi ya di pengadilan kelas 1A Palembang. Kita mengikuti sidang kasus PMI Organilir yang tersangkanya untuk saat ini Rebu CS ya, sidang keempat yang mengenai tentang putusan selah hakim hari ini atas eksepsi sidang ketiga Jumat kemarin. Baik, kita tengok lebih dalam lagi ke dalam yuk. Hari ini adalah setelah saya baca di dekat ya, ini tanya dia lah. Apa kita tutup dulu ya? Kalau baca dulu dia. Hendra Kudeta, Marta Dinata, Sayadi, akan ikuti lafaz sumpah yang saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya sebagai saksi. bahwa saya sebagai saksi Dalam perkara ini. dalam perkara ini Akan memberikan keterangan yang benar. akan memberikan keterangan yang benar, Tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain daripada yang sebenarnya. Saya berbalik. Ke saksi saya nih. Saya di selaku apa, Pak? Selaku Sekretaris PMI. Bicara Bapak selaku sekretaris. Apa yang Bapak tahu tentang pengusulan dana hibah ya, Pak? Yang saya ketahui, dana hibah ini mempunyai anggaran 1 miliar dari APBD. Itu Untuk yang tahun berapa? tahun 2023 1 miliar, kemudian tahun 2024 1 miliar. 23 1 miliar, tahun 2024 1 miliar. Benar. Kita mulai dari yang tahun 23 dulu. Di tahun 23 akan dibuat proposal dana hibah. Nah, bisa Bapak ceritain, Pak? Saya tidak terlibat di proposal itu, Pak. Oh, Bapak tidak tahu. Tidak tahu. Yang Bapak ketahui proposal itu siapa, Pak, yang menyiapkan? Saya juga tidak tahu, Pak. Lupa saya tidak tahu. Kalau Bapak tidak tahu, yang Bapak tahu apa? Tentang apa yang Bapak tahu? Yang saya tahu aktif di 2023 itu hanya Pak Fadil, Pak. Jadi prediksi saya ini bukan semua tahun, Pak. Asumsi saya Pak Fadil yang menyiapkan itu, Pak. Jangan asumsi, Pak. Senyatanya yang Bapak ketahui, Saya tidak Bapak tahu, Pak. lihat, ataupun yang Bapak alami, Pak. Baik, saya tidak tahu, Pak. Tidak tahu, Pak. Berarti jika kita bicara proses pengajuan dana hibah bisa sampai dana hibah itu dicairkan, bagaimana? Bapak tidak tahu. Tidak tahu, Pak. Pada saat pencairan dana hibah Bapak tahu? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu. Terkait NPHD, Juga saya tidak tahu, Pak. Bapak selaku sekretaris jadi apa yang Bapak ketahui, Pak, selain yang tadi? Yang saya ketahui kegiatan-kegiatan itu ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2023 itu melalui Pak Fadil, Pak. Bapak menyebutkan Pak Fadli, Fadil atau Fadli? Panggilan saya Fadil, tapi sesungguhnya Fadli, Pak. Muhammad Fadli ya? Muhammad Fadli. Fadil yang Bapak maksud Muhammad Fadli. Fadli. Berarti Pak Fadli yang mengetahui apa saja kegiatannya? Benar, Pak. Pak Samudin sebagai apa di PMI? Sebagai bendahara pada PMI Kabupaten Organilir. Sebagai bendahara, sebagai Betul. tugas pokok dan fungsi saudara sebagai bendahara apa? Menata dan mengelola keuangan Palang Merah Indonesia Kabupaten Organilir. Menata dan Mengelola. mengelola. Pertanyaan saya sederhana, apakah itu kewenangan Rabu harusnya mengelola? Apa kewenangan saudara? Kalau mengelola secara umum, bendahara. Saudara kan bendahara. Iya. Kenapa saudara berikan kepada Rabu? Ya. Tadi seperti saya sampaikan bahwa saudara Rabu ini sebelum jauh kami dilakukan pelantikan, beliau sudah aktif dalam kegiatan Palang Merah Indonesia ini, seperti dalam penyusunan NPHD tadi, naskah penyanyi hibah daerah, usulan pencairan, dan mengiringi sampai pencairan dan kegiatan-kegiatan dilaksanakan. Dan kami lihat di antara sekian kawan-kawan bidang itu menonjol, dan saudara-saudaraku sendiri adalah
staf di Dinas Pendidikan, jadi kami anggap dia memiliki kapabilitas dan kemampuan untuk mengelola, mempertanggungjawabkan uang yang diterima sudah sesuai dengan standar yang berlaku untuk pengeluaran pemerintah daerah itu. Karena dia aktif, jadi saudara percaya. Ya. Tapi tetap saja itu kewenangan saudara. Saudara monitoring nggak? Selalu setiap saya ketemu saya tanyakan di mana SPJ-nya, karena pertanggungjawaban itu. Seperti yang pencairan pertama itu uang masuk ke rekening PMI di 24 November dan ditarik di 1 Desember dan tanggal 1 Desember 2003 dan 21 Desember itu kan lagi puncak kepadatan pekerjaan Pak, kemudian dirangkai BPK. Lalu saya tanya di mana SPJ-nya pertanggungjawaban, dan saudara Rabu memberikan pertanggungjawaban itu secara kolektif dalam satu box besar untuk kami tanda tangani pertanggungjawaban, karena mengingat BPK akan memeriksa laporan keuangan pemerintah daerah secara umum di tahun 2023 untuk, dan PMI merupakan bagian dari yang akan diperiksa itu. Dan setelah hasil pemeriksaan BPK itu tidak didapat dari tim BPK untuk penyimpangan atau penyalahgunaan yang tidak sesuai gitu, Pak. Di situ kami yang akhirnya berasumsi. Saudara monitoring pada saat ketemu itu berapa kali dalam 1 tahun itu, Pak? Kalau Setiap hari saudara monitoring? kalau monitoring tiap hari tidak, Pak. Setiap minggu? Berkala ya tiap minggu. Setiap minggu saudara tanyakan. Jawaban Rabu apa? Belum sempat, karena mungkin kayak ada yang pertanggungjawaban belum sempat ditandatangani Pak, karena kan pengurus-pengurus kita juga sebagian besar juga dari pejabat-pejabat juga, kemudian banyak kegiatan-kegiatan masyarakat dan pertanggungjawaban masih beredar gitu Pak, gitu Pak. Terus 2000, nah yang 17 Desember 2023 627 juta sekian itu pada saat setelah dicairkan Rabu dibawa ke ruangan Bapak lagi nggak? Diserahkan ke Bapak lagi nggak? Tidak Pak. Tidak. Jadi dipegang Rabu. Iya. Semuanya. Iya. Yang 350 juga begitu. Iya. 2024 berapa kali pencairan? Ada 5 kali pencairan Pak. Bersama 31 Januari 22.329.000 itu di mana penggunaannya adalah rekening harus dikosongkan untuk rekening PMI itu harus kosong. Jadi nanti ada silpan tidak terpakai akan disetorkan kembali ke RKUD. Kemudian 22 Maret 25 juta, 29 Juli 786 juta, 21 Agustus 142 juta, kemudian 21 Di BAP saudara nomor 27 untuk 2024 tanggal 29 Juli 2024 sebesar 786 juta, 21 Agustus 2024 sebesar 142 juta, dan tanggal 23 September 2024 sebesar 75 juta. Itu saudara hanya dimintai tanda tangan saja sama saudara Rabu. Betul Pak. Uangnya di Parabu. Di Rabu juga. Jadi pengelolaannya sepenuhnya di saudara Rabu. Ya. Karena 2023 lancar, 2024 saudara yakin? Iya. Yakin seperti itu. Terkait sisa dana yang tidak terserap berapa? Untuk hibah tahun 2023 itu 226 juta Pak, dari dana 1 miliar yang cair. Kemudian untuk hibah tahun 2024 dari dana hibah 1 miliar yang masuk ke rekening kas PMI itu dikembalikan untuk silpa sendiri yang tidak bisa dipertanggungjawabkan 197 juta. Kapan itu dikembalikan? Untuk yang 226 juta itu tanggal 1 Februari 2024. Yang 2024? Untuk 2024 itu 17 Februari 2025 dan 27 Februari 2025. Itu sudah di penyidikan ya? Iya, sudah Sudah penyidikan. penyelidikan. Harusnya pertanggungjawabannya itu maksimalnya di tanggal berapa tuh setiap tahunnya?
Kalau sesuai NTAD itu tanggal 10 Januari di tahun berikutnya, Pak. 10 Januari di tahun berikutnya. Ada nggak laporannya? Laporannya sampai saat kami diperiksa dari tim kejaksaan itu tidak ada. Tidak ada laporannya. Jadi sudah lewat tanggal kan pengembaliannya dari. Iya. Ada terima uang dari pengelolaan dana hibah? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Selanjutnya, saksi selanjutnya. Ini tadi kami dengar Bapak pernah berkoordinasi sama Pak Rabu tentang uang pencairan uang. Iya, Pak Rabu. Saya ulangi lagi penjelasan saya mungkin ya, Pak. Jadi Pak Rabu membawa usulan kegiatan yang akan dibayarkan, dan setelah mendapat persetujuan Pak dari ketua, ya datanglah ke saya Pak Rabu membawa persetujuan itu disertai kebutuhan kita untuk pengeluaran itu, Pak. Itulah cek dibuka, kemudian Pak Rabu membawa ke ibu ketua tanda tangan cek, kemudian Pak Rabu ke bank untuk mencairkan uang itu. Nah, uang itu sudah disposisi di Pak Rabu itu, Pak. Artinya sudah ada izin dari Bapak, perintah Bapak artinya itu. Kalau perintah langsung tidak, Pak. Tidak. Tapi Bapak mengizinkan kan, kasih cek. Iya, Cek itu dalam bentuk tulisan. Benar? betul. Artinya secara tertulis Bapak sudah memerintah itu. Kalau perintah secara tertulis ataupun menyuruh langsung tidak, tapi lebih ke inisiatif, Pak. Inisiatifnya dari Pak Rabu, karena kan kapasitas saya sebagai kepala PKD dengan intensitas yang lebih tinggi tidak memungkinkan untuk ke bank setiap transaksi. Saya harus ke bank setiap transaksi, ke bank tidak mungkin. Izin. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih. Karena kami butuh kebenaran dan biar lebih terang. Pak Soyadi, tadi Bapak bercerita tentang kegiatan hut organ hilir dan ISPO, Pak. Itu yang kita lakukan. Itu yang saya tahu yang kita lakukan. Bapak ingat kegiatan orientasi Kepala Merah untuk kepala sekolah dan pembina PMR di tahun 2024 dalam rangka HUT guru. Ingat? Iya. Bapak mengajak kami rapat untuk kegiatan itu. Pada saat itu hadir Ibu Nur Hayati, para pengurus, Pak Kunadi, ada juga saya, Pak Nasrawi dan lain-lain. Ingat? Saya tidak pernah hadir, Pak. Saya tidak hadir, Pak. Waktu itu kita rapat di ruangan Bapak dalam rangka Hari Guru. Ingat? Kalau Bapak nggak tahu, dia nggak tahu. Nggak tahu, Pak. Nggak ingat Bapak? Nggak tahu, Pak. Oke, terima kasih Pak kalau nggak ingat. Lur, akhirnya pada sidang keempat ini saksi-saksi datang galau, malahan 9 saksi yang contohnya tuh ya sekretaris, bendahara, wakil ketua. Nah, yang sayang tuh ketuanya belum. Apa tidak tahu ya kalau minggu depan ketuanya harus hadir juga lor, ketuanya ya Nah, aku rasa itu dulu. Tapi sekian ngomong saya lagi ya. Ternyata lor ya kasih apisus Kabupaten Ganilir begawenian tercengang ke EMA 9 nih kok datang galau. Yang kemarin kamu tahu dewe datang galau nih. Nah, sudah sekarang kita sebagai masyarakat dan CMA juga ya, kita pantau terus sejauh mana benang merah khusus ini alur ya. Kabupaten Ogan Ilir yang Kajari kasih apisus ternyata begawainya lor iya. Sampai dia menghadirkan 9 saksi nih. Nah, jadi sekarang kita lah sudah mulai nyingok ya, yang mana yang salah, yang mana yang tidak, pokoknya segerakan dengan hukum. Ya, nah, jangan lupa ya, kita kaget nunggu lagi sidang minggu depan. Nah, untuk dulur komen ya. Komen dan lagi pula ingat ke CMA dan Berkas Jaya ya. Oke?